Bapak Ibu sekalian, di kesempatan hari ini kami dari BPTP Sulawesi Utara, Badan Litbang Pertanian Kementan, hari ini hadir sesuai dengan arahan Kementan, Badan Litbang juga BBP 2TP. Di sini kami hadir untuk melakukan sosialisasi PMK yang saat ini sedang viral terjadi di Indonesia Tercinta, dan walaupun di Sulawesi Utara itu masih jalur hijau, artinya masih 0%. Penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan dicirikan oleh luka di bagian mulut dan kuku. Penyakit ini disebabkan oleh virus Picornadiviridae yang merupakan virus tipe A yang umumnya menyerang pada hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba, babi, dan kambing. Cara penularan penyakit ini melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita, melalui vektor hidup seperti manusia, ataupun melalui vektor yang bukan makhluk hidup seperti mobil, peralatan, alas kandang, dan sebagainya. Bahkan penyakit ini dapat menular melalui angin yang beriklim khusus dengan mencapai 60 km dan 300 km di laut. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit ini adalah dengan melakukan pelindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveillance, pemotongan pada hewan yang terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Dapat juga dilakukan dengan desinfeksi semua material yang terinfeksi, memusnahkan bangkai, sampah, semua produk hewan pada area yang terinfeksi, dan tindakan karantina. Dapat juga dengan melakukan pemberian vaksinasi untuk memberikan kekebalan. Penyakit PMK tidak menular ke manusia. Daging dalam susu tetap aman untuk dikonsumsi selama dimasak dengan benar, dengan tips penanganan sebagai berikut. Daging tidak dicuci dulu sebelum diolah. Untuk diolah harus direbus dahulu selama 30 menit di air mendidih. Dinginkan daging lalu bekukan. Jika daging tidak langsung dimasak atau akan disimpan di freezer, maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin minimal 24 jam. Pastikan memilih jeroan yang sudah direbus, atau jika jeroan masih mentah, rebus dahulu dalam air mendidih selama 30 menit sebelum disimpan di dalam kulkas atau diolah. Bekas kemasan daging tidak boleh langsung dibuang, harus direndam dulu dengan deterjen, pemutih pakaian, cuka dapur untuk mencegah cemaran virus ke lingkungan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPTP Sulawesi Utara. Hai peoples, ada sedikit tips cara mengolah daging sapi yang benar di tengah-tengah wabah PMK. Ini penting agar kita dapat memutus rantai penularan virus ini di lingkungan kita. Pertama, kalau kita membeli daging di pasar ataupun di supermarket, pastikan bahwa daging-daging tersebut berasal dari rumah potong hewan yang proses pemotongannya mendapatkan pengawasan dari dokter hewan. Nah, setelah beli daging tersebut, ingat, jangan dicuci terlebih dahulu, tapi langsung direbus dengan air yang telah mendidih sekitar 30 menit. Nah, setelah memasak, sampah-sampah bekas pembungkus daging dan jeroannya jangan langsung kita buang ke tempat sampah. Kita rendam dengan air dan desinfektan
atau deterjen agar virus-virus PMK mati dan tidak mencemarkan lingkungan kita. Semoga bermanfaat.